Dalam sebuah program, data-data yang diinputkan oleh user seperti nama pengguna, email, password, tanggal lahir, alamat dan sebagainya, akan ditampung di dalam variabel, dan setiap data memiliki tipe data yang berbeda. Jadi variabel dan tipe data merupakan fundamental pemrograman yang harus kita pahami selanjutnya. Topik kita pada tutorial kali ini adalah pengertian variabel dan konstanta, pengertian tipe data dalam pemrograman, jenis tipe data pada Pascal, dan cara inisialisasi variabel dalam Pascal. Variabel adalah nama yang kita berikan ke lokasi memori komputer yang dapat digunakan untuk menyimpan nilai dalam program komputer. Variabel dapat dianggap sebagai wadah yang akan menampung nilai dari data yang diberikan, yang nantinya dapat kita manipulasi sesuai dengan kebutuhan program kita. Berikut adalah contoh penulisan variabel dari rumus untuk menghitung luas persegi. Di sini nilai sisi bisa diisi dengan nilai berapapun, sedangkan nilai luas akan bergantung pada nilai sisi. Di dalam pemrograman nilai variabel bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kebutuhan. Seperti contoh yang diberikan, kita bisa mengisi nilai sisi dengan nilai 7. Kemudian di dalam kode program kita dapat mengubah nilainya menjadi 8, 10 atau 1000. Konstanta memiliki pengertian yang hampir sama dengan variabel. Namun yang membedakan mereka berdua adalah nilai dari konstanta tidak dapat kita ubah, setelah nilainya kita tetapkan. Berikut adalah contoh penulisan konstanta dari rumus untuk menghitung keliling lingkaran. Di sini nilai pi tidak dapat kita ubah setelah kita tetapkan karena nilai pi merupakan nilai konstan atau pasti selama proses program. Sedangkan nilai diameter dapat kita isi dengan nilai berapapun dan nilai dari keliling akan bergantung pada nilai pi dan diameter. Perlu diingat bahwa variabel dan konstanta merupakan bagian dari identifier. Jadi penulisan nama variabel dan konstanta harus mengikuti aturan penulisan identifier. Tipe data adalah sebuah pengklasifikasian data berdasarkan jenis data tersebut. Tipe data dibutuhkan agar compiler dapat mengetahui bagaimana sebuah data akan digunakan. Setiap variabel memiliki tipe data yang dapat menentukan nilai seperti apa saja yang dapat ditampung oleh variabel tersebut. Di dalam pemrograman tipe data dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu tipe data primitif, dan tipe data non-primitif. Tipe data primitif adalah tipe data dasar yang tersedia secara langsung pada suatu bahasa pemrograman. Tipe data primitif dapat dibagi menjadi 4 jenis yaitu, tipe data integer, tipe data floating, tipe data char, dan tipe data boolean. Sedangkan tipe data non-primitif adalah tipe data bentukan yang terdiri dari 2 atau lebih tipe data primitif. Tipe data non-primitif dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu, tipe data string, tipe data array, dan tipe data user-defined. Tipe data integer merupakan tipe data numerik yang hanya dapat menampung bilangan bulat positif atau negatif. Tipe data yang termasuk tipe data integer diperlihatkan pada tabel data berikut. Dari keempat jenis tipe data integer, yang paling sering digunakan adalah tipe data int. Tipe data byte dan tipe data float biasanya digunakan pada aplikasi khusus yang berkaitan dengan memori komputer. Sedangkan tipe data long sangat jarang digunakan karena dirasa tidak memerlukan bilangan yang berkapasitas besar, seperti kapasitas yang diberikan oleh tipe data long. Tipe data floating merupakan tipe data numerik yang hanya dapat menampung bilangan desimal. Tipe data yang termasuk tipe data floating diperlihatkan pada tabel data berikut.
Tipe data float biasanya digunakan untuk menandai nilai yang presisi seperti ketelitian tunggal dengan menggunakan penyimpanan 32 bit. Tipe data ini memiliki kemampuan yang lebih cepat jika digunakan pada prosesor tertentu dan pastinya memakan ruang penyimpanan yang lebih kecil dari tipe data double. Sedangkan tipe data double memiliki tingkat ketelitian secara ganda dengan menggunakan ruang penyimpanan 64 bit dalam menyimpan nilainya. Tipe data ini pastinya memberikan kemampuan menghitung matematis secara lebih cepat dari tipe data float. Dalam perhitungan yang bersifat bilangan real dan menginginkan hasil yang lebih akurat, sebaiknya menggunakan tipe ini. Tipe data char merupakan tipe data yang hanya dapat menampung satu karakter mulai dari huruf dan angka hingga karakter spesial seperti tanda baca. Untuk mendefinisikan nilai tipe data char, karakter harus diapit dengan tanda petik. Tipe data boolean merupakan tipe data yang hanya memiliki dua nilai yaitu, true yang berarti benar, dan false yang berarti salah. Nilai yang digunakan pada tipe ini sangat penting dalam mengambil keputusan suatu kejadian tertentu. Array adalah struktur data yang dapat menyimpan kumpulan elemen berukuran tetap dari tipe data yang sama. Array digunakan untuk menyimpan kumpulan data, tetapi seringkali lebih baik untuk menganggap array sebagai kumpulan variabel dengan tipe data yang sama. Tipe data string adalah tipe data yang dapat menyimpan berbagai kumpulan karakter seperti huruf, angka, dan karakter lainnya. Secara sederhana, string dapat dianggap sebagai array dari tipe data char. Pada umumnya suatu string ditandai dengan adanya kumpulan dari berbagai karakter yang ditulis di antara tanda kutip ganda atau tunggal. Tipe data user define adalah tipe data yang dapat kita buat sendiri sesuai dengan kebutuhan program yang akan kita buat. Tipe data ini berasal dari lebih dari satu tipe data bawaan yang digunakan untuk menyimpan data yang kompleks. Tipe data ini dapat menyimpan elemen data dari tipe data yang sama atau tipe data yang berbeda. Ini dapat memberikan lebih banyak fleksibilitas bagi programmer untuk menyimpan tipe data yang berbeda dalam satu variabel sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan mereka. Pascal menyediakan berbagai jenis tipe data. Umumnya pada Pascal tipe data dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu, tipe data scalar, tipe data pointer, dan tipe data structure. Untuk lebih jelasnya, jenis tipe data pada Pascal dapat dilihat pada gambar berikut. Sebelum digunakan, variabel dan konstanta perlu dideklarasikan terlebih dahulu di bagian deklarasi. Setiap kali kita mendeklarasikan sebuah variabel, kita harus menentukan tipe data apa yang ingin kita gunakan. Keyword var digunakan untuk memberitahu compiler bahwa sebuah variabel sedang dideklarasikan. Setelah keyword var muncul daftar nama variabel, diikuti oleh titik 2 dan nama tipe data. Beberapa variabel dengan tipe data yang sama dapat ditulis dalam satu baris seperti contoh berikut. Penggunaan konstanta membuat program lebih mudah dibaca dan membantu menjaga kuantitas program. Untuk mendeklarasikan konstanta, kita tidak perlu menentukan tipe data, tetapi hanya menetapkan nilai awal. Compiler akan melihat nilainya dan secara otomatis menggunakan tipe data yang sesuai. Keyword const digunakan untuk memberitahu compiler bahwa sebuah konstanta sedang dideklarasikan. Berikut adalah contoh pendeklarasian konstanta. Untuk menginisialisasi atau memberikan nilai sebuah variabel, maka digunakan yang namanya assignment operator. Assignment operator adalah operator yang digunakan untuk menambahkan atau memasukkan sebuah nilai ke dalam variabel.
Dalam Pascal digunakan karakter titik dua dan karakter sama dengan untuk memberikan nilai pada variabel. Dan perlu diingat bahwa pemberian nilai pada variabel harus sesuai dengan tipe datanya. Agar lebih memahami tutorial kali ini, mari kita buat sebuah program yang cukup sederhana. Program yang akan kita buat adalah program yang menerima input data dari pengguna dan kemudian menampilkan hasilnya. Untuk lebih jelasnya silakan ikuti penulisan kode berikut.
Setelah selesai menulis kode program, kita bisa menyimpan terlebih dahulu kode program yang kita buat. Kemudian klik Run untuk menjalankan kode program. Maka pada layar terminal akan muncul hasil dari program kita yang meminta kita untuk menginputkan data. Agar lebih jelas kita bisa menjalankan file eksekutable. Buka folder di mana kita menyimpan file kode program, maka kita akan melihat file eksekutable. Kita bisa menggunakan tombol Enter pada keyboard untuk memisahkan satu input dengan input lainnya. Setelah kita selesai menginputkan data, maka hasilnya akan ditampilkan sesuai dengan data yang kita inputkan. Seperti yang sudah dijelaskan pada tutorial sebelumnya, bahwa baris kode berikut merupakan judul program. Di sini kita memberikan judul program kita dengan nama latihan 2. Baris kode berikut merupakan bagian deklarasi. Bagian deklarasi merupakan tempat yang akan kita gunakan untuk mendeklarasikan variabel dan konstanta. Pada baris kode ini kita mendeklarasikan konstanta dengan nama pesan dan memberikannya nilai bertipe data string. Baris kode berikutnya kita mendeklarasikan dua variabel bertipe data string dan satu variabel bertipe data integer. Baris kode berikut ini digunakan untuk menampilkan teks ke layar komputer seperti yang sudah kita jelaskan pada tutorial sebelumnya. Baris kode berikut digunakan untuk menerima input data dari pengguna dan memasukkan nilainya ke dalam variabel. Program akan dihentikan sementara sampai pengguna menekan tombol Enter pada keyboard mereka. Jika write dan writeLine digunakan untuk menampilkan output, maka read dan readLine digunakan untuk menerima input dari pengguna. Dengan menggunakan read dan readLine variabel dapat menerima input dari pengguna. Perlu diperhatikan bahwa input yang dimasukkan oleh pengguna harus sesuai dengan tipe data dari variabel. Lalu pada baris berikutnya digunakan untuk menampilkan teks dan variabel yang nilainya sudah kita inputkan. Untuk menggabungkan beberapa teks kita dapat menggunakan tanda koma. Jadi dengan ini kita sampai di akhir dari tutorial tentang pengenalan variabel, konstanta dan tipe data. Jika kalian memiliki pemikiran untuk dibagikan, silakan tulis di kolom komentar. Nantikan lebih banyak video tutorial berikutnya.